Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas satu kompetisi, yaitu kompetisi 3 Minute Thesis yang diinisiasi oleh komunitas peminat aljabar wilayah tengah yang nantinya tidak menutup kemungkinan akan kita coba juga untuk ke nasional. Jadi untuk 3 Minute Thesis Competition ini dari penyelenggaranya dari KPA wilayah DIY Jateng, dan kita disupport oleh IndoMS juga, dan ini ya 7 universitas yang bergabung untuk menjadi host di AJS ya. Jadi kita selalu bersama-sama lah untuk mengadakan suatu kompetisi atau suatu event. Nah, untuk KPA sendiri, kalau misalkan ada yang tertarik untuk bergabung, jadi bisa klik yang di sini bit.ly/KPA registrasi. Untuk Facebooknya sendiri ada di sini, ini FB grupnya, terus Twitter juga ada. Dan untuk event-event biasanya diupload juga di Instagram di @kpa.aljabar. Jadi pastikan untuk di-follow Instagramnya. Nah, terkait dengan 3MT competition ini, jadi 3 Minute Thesis ini, kenapa kok kita mengadakan ya? Jadi kalau dari sisi motivasinya itu salah satunya ketika kita menghadiri suatu seminar atau conference, atau kalau tidak inilah ketika misalkan ada dosen lain yang ke satu universitas itu kan mesti ya kadang-kadang tanya itu kan ke adik-adik mahasiswa itu. Jadi yang dilakukan risetnya sekarang tentang apa, dan tentunya ya nggak mungkin juga kan untuk menjelaskan secara detail keseluruhan, tapi kita tetap ingin yang bertanya tadi mendapatkan gambaran tentang apa yang kita lakukan. Nah, gambarannya tentunya ya pengennya ini ya sejelas mungkin dan juga masih ya cukup menarik lah. Jadi gimana caranya supaya penyampaian kita itu cukup menarik. Nah, itu yang akan coba kita bawa di sini, karena ya kita punya dua hal tadi ya. Jadi yang pertama adalah waktu yang cukup sempit, terus yang kedua adalah ya kita ingin cukup jelas dan yang mendengarkan pun juga tertarik dari situ. Nah, jadi motivasinya tuh tadi. Jadi kita ingin coba sharing informasi terkait riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa ya. Di sini kita coba angkat di bidang aljabar dan juga yang terkait dengan kombinatorika. Karena kita lihat di beberapa universitas yang ada di wilayah DIY dan Jateng, nah lab aljabarnya pun juga memfasilitasi yang terkait dengan kombinatorika. Jadi ya kita gabungkan saja sekalian. Nah, yang jadi masalah adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang ya kita hanya ingin tahu lah gambaran besarnya, oh ini tentang apa. Nanti kalau misalkan pengen tertarik lebih lanjut, nah kan pasti akan ada komunikasi lebih lanjut kan. Jadi ini lebih ke sharing awalnya saja. Jadi tentunya tidak akan mungkin ya kalau misalkan setiap pemaparan itu wah panjang-panjang. Apalagi kalau kita lihat satu DIY Jateng yang tadi saja sudah 7 universitas kan. Kalau masing-masing univ tadi ada 2 mahasiswa sudah 14. Kalau misalkan butuh setengah jam, misalkan ya 7 jam sendiri kan nggak mungkin juga. Nah, maka dari itu kita coba limitasi di situ hanya dalam 3 menit. Dan tentunya ya supaya lebih mudah juga ya untuk dari sisi pendengar, nah kita batasi 1 slide. Jadi ini salah satunya itu tadi, kalau misalkan kita berbicara dengan orang lain ya tentunya kita nggak pakai slide kan. Kalau misalkan konteksnya ngobrol, tapi kalau konteksnya seperti presentasi full untuk penelitiannya, nah itu bisa jadi ya. Tapi secara umum ya kita batasi saja, kan setidaknya sudah punya gambaran kan dari situ supaya lebih cepat lah menangkapnya. Oh ini tentang ini, oh ini menariknya ke sini. Nah, jadi tujuannya slide itu di situ. Nah dari sini kita ingin menantang adik-adik mahasiswa untuk mempresentasikan penelitiannya ya dari sini dan signifikansinya terutama. Jadi ya ini tentang apa, terus kenapa kok menarik, itu kan. Terus apa saja hal yang menarik di situ, terus apa yang ditemukan, barangkali ada sesuatu yang baru, itu kan. Jadi itu. Jadi tujuan utamanya memberikan gambaran, bukan penjelasan secara utuh, karena tidak mungkin sesuatu yang penelitian yang dilakukan berbulan-bulan hanya dipresentasikan dalam 3 menit kan. Tapi setidaknya dalam 3 menit itu ya nanti bisa memberikan gambaran lah. Terutama ini salah satunya kan adik-adik angkatannya kan, misalkan pengen tahu kakak angkatannya itu mengerjakan apa. Nah minimal kan mereka juga bisa tahu, oh tentang ini, wah ini menarik juga ya, oh ternyata bisa di seperti ini kan. Ah itu kan menarik sekali. Jadi kita tantang adik-adik semuanya untuk
mengikuti kompetisi ini. Nah, terus kapan pendaftarannya? Jadi ini sudah kita buka dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 30 Juni 2022. Nah, nanti setelah tanggal 30 ini, tanggal 1-nya kita upload dalam waktu yang bersamaan di YouTube. Jadi pastikan ya videonya nanti bisa di-download ya. Dan ada penilaian juri dan penilaian publik, nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk prosentasenya. Dan pengumumannya nanti 11 Juli ya 2022. Jadi video yang nanti dikumpulkan yang tentunya 3 menit ya maksimal ya, itu akan diupload secara publik bersamaan tanggal 1 Juli ya. Jadi ada kesempatan untuk menambah views dan sebagainya ya di tanggal ini, 1 minggu ini. Dan setiap peserta baik yang nantinya yang menang maupun yang tidak itu akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan. Jadi tetap mendapatkan sesuatu. Nah, untuk ketentuannya yang pertama adalah peserta menyiapkan video presentasi, durasinya maksimal 3 menit ya. Jadi tidak boleh lebih meskipun hanya 1 detik. Jadi pastikan video yang diupload nanti pas 3 menit atau kurang sedikit. Nah, karena poinnya akan lebih maksimal ketika dia mepet di 3 menit. Tapi kalau misalkan lebih, meskipun lebihnya hanya 1 detik atau 2 detik, itu akan didiskualifikasi. Jadi pastikan maksimal 3 menit. Dan linknya nanti diupload di form pendaftaran, jadi silahkan untuk diupload melalui media yang disukai. Bisa Google Drive, bisa ke Dropbox. Jadi yang penting videonya bisa di-download nantinya oleh dewan juri dan juga dari sisi panitia. Nah, kriteria videonya sendiri seperti apa? Jadi yang pertama menampilkan wajah dari awal hingga akhir. Jadi mirip seperti inilah. Ini kan bisa dilihat ya, ada slide presentasinya, terus ada orangnya. Nah, kalau misalkan pengen mudah ya salah satunya bisa menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Webex. Itu kan juga memungkinkan juga untuk recordnya itu menampilkan wajah. Jadi tolong wajib ditampilkan. Nah, nanti di awal itu perkenalannya juga cukup singkat saja ya, jangan terlalu panjang. Jadi di awal itu menyampaikan saja namanya siapa, terus panggilannya, setelah itu dari universitas mana, dan posisinya sekarang mahasiswa S1 atau S2. Jadi simple, hanya mungkin sekitar 10 detik kan itu tadi. Nah, perkenalan dulu, terus ya dari awal sudah ini ya ditampilkan ada wajahnya. Jadi kalau misalkan mau nonton pun juga nggak masalah. Jadi slide terus ada wajahnya entah di pojok mana itu. Nah, itu terus-terusan kayak gitu terus juga nggak masalah. Jadi itu tidak jadi sesuatu yang bagian dari penilaiannya. Jadi yang penting itu wajahnya terlihat. Jadi waktu presentasinya kan jadi juga terlihat ya. Jadi awal perkenalan, terus di akhir ya mungkin penutupnya ya bisa yang sederhana untuk wrap up apa yang disampaikan. Selanjutnya untuk ketentuannya yaitu menggunakan satu slide statis, jadi tidak boleh ada pergerakan apapun. Jadi maksudnya statis ini ya, jadi tidak ada transisi, tidak ada animasi, tidak ada pergerakan kan. Jadi benar-benar ya satu slide diam kan. Jadi kalau saya pernah melihat beberapa yang mengikuti ini, ada juga yang saya waktu itu, tapi ini ya konteksnya bukan matematika ya. Jadi dia nampilkan wajah kucing gitu. Full. Ya itu boleh-boleh saja. Cuma kalau matematika saya rasa tidak bisa seperti itu ya. Tentunya ada beberapa part yang mau tidak mau harus matematis. Tapi intinya benar-benar dia statis, tidak ada animasi, tidak ada transisi, tidak ada pergerakan. Dan slide-nya harus disajikan dari awal presentasi. Jadi dari awal itu sudah ditampilkan supaya memudahkan juga untuk yang mendengarkan. Dan ini ya, ini tolong diingat, jadi tidak ada penggunaan media tambahan. Jadi misalkan disetelin video atau disetelin misalkan ada suara itu kan atau musik itu. Jadi tidak ada seperti itu sama sekali ya, supaya nanti lebih fair juga. Dan fokus utamanya memang ke presentasinya kan, bukan ke tambahannya. Karena sekali lagi ini hanya 3 menit. Jadi kita betul-betul ingin fokusnya itu kita tertarik untuk melihat pemaparannya itu karena memang pemaparannya menarik, bukan karena yang lain-lain. Jadi utamanya itu. Nah, ini juga tidak ada alat peraga tambahan, misalkan ada tambahan kostum atau alat musik atau yang lainnya kan. Jadi pastikan ya semuanya tidak ada karena benar-benar fokusnya itu ke pemaparannya. Dan kalau misalkan melebihi durasi langsung didiskualifikasi. Jadi keikutsertaan sertifikat yang ada di depan ini tetap dapat karena kan tetap jadi peserta. Meskipun ya dari sisi
penjurian nanti tidak akan masuk ke penjurian. Jadi video yang melebihi durasi meskipun hanya 1 detik atau 2 detik itu kan ya, atau 3 detik apalagi ya. Jadi pastikan saja ketika merecord ini, membuat video ini ya selesai, terus pas selesai itu ya pastikan pas 3 menit. Nah, untuk video yang terkumpul nanti akan diupload bersamaan lewat YouTube tanggal 1 Juli seperti yang saya sampaikan di awal lagi. Jadi ini penilaian publiknya tidak hanya like dan komentar tapi juga jumlah views-nya juga. Nah, untuk prosentasenya nanti akan saya jelaskan dan keputusan dewan juri bersifat final karena kita coba untuk untuk dewan jurinya juga kita buat se-fair mungkin. Jadi kita tidak ambil dari wilayah DIY Jateng supaya lebih fair. Kalau misalkan diambil dari salah satu wilayah itu kan barangkali nanti, wah ini mahasiswa saya, itu kan. Nah, siapa tahu kan. Jadi kita ingin membuatnya seobjektif mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kenapa kok diminta untuk record video? Kenapa nggak presentasi langsung saja? Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan dia offline atau luring, itu tentunya relatif mudah. Karena kan kita main sama waktu kan di sini kan. Jadi kalau misalkan online tuh kan kadang-kadang ya ada delay, ada suara yang nggak jelas, itu kan ya repot juga kan. Jadi kita ingin meminimalisir lah kendala-kendala yang seperti itu, jadi kita minta untuk membuat video presentasi saja kan. Jadi itu alasannya kenapa kok kita menggunakan video presentasi, tidak presentasi secara langsung. Nah, mungkin nanti suatu saat ketika sudah kegiatannya misalkan kalau ini berkembang terus dan banyak peminatnya, nah nanti kan bisa kita sisipkan di suatu event, nanti bisa langsung presentasi di situ. Nah itu akan jauh lebih menarik lagi ya, dan jauh lebih seru. Jadi ini kita ya melihat inilah keadaan yang ada. Nah, bagaimana dengan kriteria penilaiannya? Jadi yang pertama adalah durasi pemaparan. Jadi maksimal poinnya 10. Jadi ketika semakin mepet dengan 3 menit, itu dia poinnya makin tinggi. Tapi kalau misalkan di atas 3 menit, meskipun hanya lebih sedikit, itu langsung dis ya. Jadi mudahnya kalau misalkan 3 menit sampai 3 menit kurang 3 detik, itu nanti dapat poin 10. Terus 3 menit kurang 3 detik sampai 3 menit kurang 6 detik itu nanti dapat poin 9 dan seterusnya ya. Jadi setiap 3 detik 3 detik 3 detik itu nanti poinnya berkurang untuk yang durasi pemaparan. Jadi pastikan ya sebisa mungkin semepet mungkin dengan 3 menit. Terus kemudian untuk tampilan slide-nya juga akan kita nilai karena ya ini salah satu aspek yang bisa memperjelas ya terkait dengan penelitiannya apa. Jadi ya pastinya ya akan masuk ke kriteria penilaian. Jadi dibuat semenarik mungkin dan seinformatif mungkin. Dan informasinya tentunya nggak bisa langsung wah semua dikasih, ya nggak bisa. Jadi dipilih-pilih bagian-bagian yang memang signifikan. Jadi ini jadi salah satu poin penilaian. Terus isinya, nah itu juga akan jadi penilaian. Dan yang pasti komunikasinya. Kalau misalkan ya kita tahu lah kadang-kadang ada juga yang penelitiannya sebenarnya bagus, cuma karena tidak bisa mengkomunikasikan, nah itu jadi kendala tersendiri kan. Makanya komunikasi ini juga salah satu aspek yang penting. Dan yang jelas kualitas kontennya, jadi isinya itu seperti apa, itu jelas sangat penting. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa S1 atau S2 itu ada bagian-bagian yang mungkin baru. Nah itu kalau misalkan ada yang baru tentunya akan jadi poin plus tersendiri. Oke. Jadi sekali lagi ini saya ingatkan, melebihi 3 menit langsung diskualifikasi. Nah, jadi ini kalau di total 75, nanti yang sisa 25-nya adalah dari penilaian publik. Jadi dari jumlah komentarnya, terus dari jumlah tayangnya, jumlah sukanya. Jadi ini dilihat dari ya jumlah yang terbanyak ya. Jadi video yang punya jumlah komentar terbanyak itu otomatis maksnya 10 kan. Nah, nanti kita buat rasionya bergantung dari yang terbanyak berapa. Misalkan yang terbanyak komentarnya ada 50 begitu. Nah, nanti ya 10% di bawahnya itu kan nanti akan berkurang gradually. Terus jumlah tayang, jumlah suka, like-nya. Jadi maksimal total ada 100 ya poinnya. Nah untuk kriteria pesertanya ini kan sudah mulai tertarik ya untuk ikut. Nah ini mahasiswa aktif tentunya dari S1 atau S2 di wilayah DIY dan Jateng dan punya riset skripsi. Jadi di sini tidak harus skripsinya sudah selesai ya atau tesisnya sudah selesai. Jadi kalau misalkan masih di awal pun juga tidak masalah karena tidak menutup kemungkinan ketika meskipun itu sudah mulai tapi kan sudah punya gambaran nanti, oh ini akan mengerjakan apa, oh ternyata menariknya di sini. Jadi tidak harus yang
sudah selesai. Nah, bisa untuk yang baru memulai untuk riset, atau ya mungkin yang di tengah-tengah itu juga tidak masalah. Jadi beberapa contoh topiknya yang diperbolehkan, tapi tidak terbatas hanya ini ya, karena sangat banyak sekali. Jadi bisa meliputi teori grup, teori ring yang berkaitan dengan struktur aljabar tuh kan, atau semi group, semi ring, itu juga silahkan ya. Makanya ini tidak mungkin ditulis semuanya karena ya banyak sekali ya. Terus aljabar linear kan, teori modul, graf, teori bilangan, coding, kripto kan. Jadi itu beberapa kriterianya untuk topiknya. Untuk pendaftarannya di mana? Tinggal buka saja di sini bit.ly/3mt KPA Tengah. Untuk grup WA-nya supaya lebih mudah untuk komunikasi, bisa cek di sini, dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa kontak ke saya. Jadi mungkin itu saja untuk yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan dari kompetisi 3 Minute Thesis ini, dan pastikan ya untuk ikut untuk adik-adik mahasiswa yang memenuhi kriteria tadi. Jadi ya tentunya manfaatnya akan sangat banyak sekali. Salah satunya yang pasti itu adalah dari sisi penelitiannya nanti akan lebih dikenal oleh orang lain. Jadi begitu saja, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain.